selamat pagi semuanya. Wah, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya Kak ya? Luar biasa dong Kak Iya. Ayu. Hari ini hari apa Kak? Iya ya, hari apa ya adik-adik? Kok kita ibadah ya? Biasanya kita ibadah hari Minggu Kak. Ini Iya. perasaan bukan hari Minggu Kak ya? Ini hari Jumat ya Kak? Iya. Heeh, Kok hari kita ibadah Jumat. ya Kak Ayu ya? Iya, karena hari ini hari apa adik-adik? Ayo, yang tahu, ayo. Wah, luar biasa Ya, semua. hari ini hari Jumat Jumat Agung Kak. Nah, Hari kematian kematian Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Iya. Oke, sebelum menambah semangat kita semuanya, ayo berdiri adik-adik. Ayo, Kita semua angkat berdiri, nggak pujian boleh kita. malas ya. Iya, kita angkat pujian kita, Dia lahir untuk kami. Tepuk Tepuk tangan semuanya ya. Dek ya. Tepuk tangan semuanya Dek ya. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita ulang lagi ya adik-adik. Sekali lagi ya adik-adik, lebih semangat ya. Ayo tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat Sekali lagi dunia. Dek, sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Iya, beri tepuk tangan buat Tuhan deh. Iya, luar biasa semua ya Kak. Iya, Iya, oke. semuanya semangat ya Kak Ayu ya. Iya, semangat semua adik-adik di rumah. Oke, untuk menambah semangat lagi Kak, Oke. gimana kalau kita bernyanyi lagi yuk? Apa lagu kita Kak? Ayo kita bernyanyi Tanda Paku. Tahu nggak Dek ya? Tahu nggak Dek? Tanda paku. Tahu Ya. semua dong Kak. Iya. Iya, anak sekolah Kalau minggu yang luar belum biasa tahu kita semua. belajar sama-sama ya Dek. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta.
Kita mau berdoa untuk doa pembuka. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Gak ada yang main-main ya adik-adik ya, walaupun di rumah ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu KKR GBKP Runggun Tambun boleh berkumpul di rumah kami masing-masing Tuhan, mengikuti ibadah Jumat Agung Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu pada hari ini kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan Yesus, di mana Engkau telah menderita Bapa, disalib, dipaku. Sungguh Tuhan, kami merasa tidak layak untuk menjadi anak Tuhan, tapi kami mau Yesus di ibadah ini Tuhan sebagai bukti kami begitu mencintai Tuhan Yesus. Kami mau beribadah dengan baik Tuhan, kami tidak bermain-main, kami sungguh-sungguh Bapa mau beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin pada saat ini tidak bisa ikut beribadah secara online. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terkhusus Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak kami yang akan menyampaikan firman nanti. Engkau berkati dia Bapa, agar apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik di rumah masih semangat gak? Tentu dong Kak, Ya, pasti masih semangat Kak. Oke, untuk lebih semangat lagi kita angkat satu pujian lagi, bukan dengan barang fana. Oke, kita nyanyikan dengan sungguh ya Dek, tidak bermain-main. dengan sepenuh hati kita ya.
seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti, Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oke adik-adik. Oke, untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya adik-adik ya. Untuk mengangkat pujian satu lagi dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main ya adik-adik. Kita angkat satu pujian lagi, Terlalu Besar. Kita serahkan hati kita untuk Tuhan ya adik-adik ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu pada saat ini juga Tuhan masih bersama kami. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan memberikan berkat yang begitu luar biasa kepada kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Engkau kuasai pikiran adik-adik kami supaya hati dan pikirannya hanya tertuju kepada Tuhan saja. Begitu juga hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu juga. Engkau urapi hamba supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba
Itu semua berasal dari Tuhan, dan adik-adik kami dapat mengerti dan dapat dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya pada hari ini? Masih sukacita kan? Tentu ya, pasti masih sukacita semua. Oke, sebelum kita masuk ke cerita hari ini, kita buka dulu Alkitab kita, dibuat di dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Kalau anak balita sama kalau anak kecil sudah pasti bisa buka Alkitabnya, tapi kalau anak balita tolong dibantu sama mamanya. Kalau anak tanggung, remaja, anak kecil sudah bisa ya. Buka Alkitab kita Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Perhatikan semua Alkitabnya, kakak bacakan. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24, begini firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membagikannya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu dilakukan prajurit-prajurit itu. Tema kita hari ini, makna penyalipan. Apa tema kita, Dek? Anak balita? Ya, makna penyalipan. Anak remaja, tanggung, anak kecil, apa tema kita, Dek? Ya, makna penyalipan. Apa sih makna penyalipan buat kita? Sebelum kita membahas tentang apa sih makna penyalipan Tuhan Yesus buat kita, kita tonton dulu film penyalipan Tuhan Yesus. Kitab Yohanes.
Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi
untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Inilah ibumu. dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Oke adik-adik, tadi kita sudah menonton film penyaliban Tuhan Yesus. Kita sudah tahu ceritanya. Dari Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke imam-imam besar, dibawa ke Pilatus, Herodes, dan kembali lagi ke Pilatus. Dan Tuhan Yesus tadi di sana disalibkan kan? Ya adik-adik, disalibkan, dicambuk. Dia disiksa.
Padahal dia tidak melakukan kesalahan adik-adik. Tapi tadi di film tadi kita lihat kan bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Dia disuruh memikul salib dan dia dicambuk sampai ke Bukit Golgota. Dia disalib dan dia mati. Tadi tema kita makna penyaliban Yesus. Sekarang kakak tanya dulu sama anak remaja sama anak tanggung. Bagi adik-adik, apa makna penyaliban Tuhan Yesus buat adik-adik? Anak remaja? Ya, boleh. Katanya menebus dosa manusia. Anak tanggung, apa makna penyaliban Tuhan Yesus buat anak tanggung? Ya, mendamaikan manusia atau kita dengan Allah. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, jadi antara manusia dengan Allah itu tidak mau melihat manusia lagi yang jatuh ke dalam dosa, tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus ini dia mendamaikan kita dengan Allah dan dia mengalahkan iblis. Dia mengalahkan iblis di dalam diri kita. Dan dia memampukan kita hidup dengan Allah. Tadi kan Tuhan sudah menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib, dia dicambuk, dia menderita. Itu semua untuk kita adik-adik. Untuk kita supaya kita bisa berdamai dengan Allah dan iblis bisa kita kalahkan. Jadi mulai sekarang adik-adik, anak remaja, anak tanggung, anak kecil, anak balita, karena dosa kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, mulai sekarang adik-adik kita jangan berbuat dosa lagi. Jangan kita salibkan Tuhan Yesus kedua kalinya. Bagaimana Kak supaya tidak menyalibkan Tuhan Yesus kedua kalinya? Nih, anak balita nggak boleh cengeng, nggak boleh marah-marah sama mamanya. Anak balita itu harus mau berbagi sama temennya, ya, supaya Tuhan Yesus tidak disalibkan kedua kalinya. Adik-adik kan anak balita kan nggak mau kan lihat Tuhan Yesus kayak yang di film tadi adik-adik, dia disalib, dia dicambuk, ya kan? Nggak mau kan adik-adik? Ya tentu nggak mau. Bagi anak remaja, anak tanggung, anak kecil, supaya adik-adik tidak menyalibkan Tuhan Yesus kedua kalinya, adik-adik itu harus taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu bagaimana adik-adik? Adik-adik harus hormat sama orang tua. Adik-adik harus bertanggung jawab apa yang sudah dikasih sama adik-adik. Adik-adik harus bertanggung jawabkan. Misalnya adik-adik kalau waktunya belajar ya belajar, jangan main games. Ya kalau disuruh mamanya jangan membantah. Bagaimana kalau gimana adik-adik bilang? Adik-adik percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik tidak mau menyalibkan Tuhan Yesus kedua kalinya. Tapi sama orang tua saja kalian tetap membantah, tetap melawan. Kan wakil Tuhan di dunia ini adalah orang tua kita adik-adik. Jadi mulai hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menebus dosa kita.
Dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Jadi mulai hari ini adik-adik kita harus mengikuti perintah Tuhan. Kita harus menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, supaya Tuhan Yesus jangan disalibkan kedua kalinya. Adik-adik nggak mau kan Tuhan Yesus disalibkan kedua kali? Anak remaja gimana? Mau Tuhan Yesus disalibkan kedua kalinya untuk kita? Nggak mau. Jadi karena Tuhan sudah begitu berkorban buat kita, buat kakak dan buat adik-adik, kita harus mensyukuri. Dengan cara kita mensyukurinya, kita harus mengikuti semua perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan buat kami, di mana Tuhan menderita untuk kami supaya kami tidak menderita. Tuhan sudah membela kami, Tuhan sudah berkorban buat kami. Kami mengucap syukur Bapa. Ajar kami Bapa supaya pengorbanan Tuhan tidak sia-sia dalam hidup kami, supaya pengorbanan Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu, menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Di atas semuanya itu Bapa, ampuni akan salah dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita untuk kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Engkau masap dosaku. Ayo berdiri semua adik-adik. Semuanya berdiri ya. Tepuk tangannya semua. Adik-adik, kita sudah bersuka cita ya. Tuhan Yesus kita disalib mati untuk menebus dosa kita ya. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita naikkan pujian kita, Ise kin dia. Ise kin kami endah. Labokan geger kami, oh Bapa.
sebelum kita tutup ibadah kita ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan karunia Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berbangga punya Allah seperti Engkau, karena Engkau rela mati buat kami. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan kami, supaya persembahan kami ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Begitu juga Bapa, tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan berkati, supaya dari tangan-tangan ini juga mereka mendapat berkat dari Tuhan yang begitu luar biasa, supaya kami bisa memberi lebih lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat semua adik-adik kami. Tuhan, berikan kesehatan buat adik-adik kami. Tuhan, berikan kepintaran kepada dia Bapa, walaupun masih sekolah by online. Tuhan, yang tetap berkati dia. Tuhan, tetap jagai dia Bapa, supaya dapat mengikuti sekolah dengan baik Bapa, supaya dari kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan, yang berikan kesehatan buat orang tua kami. Tuhan, berkati orang tua kami. Tuhan, berikan damai sejahtera. Tuhan, berkati pekerjaannya, supaya dari pekerjaannya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Begitu juga kami guru-guru KKR juga Tuhan, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera. Tuhan, berkati pelayanan kami, supaya dari pelayanan kami nama Tuhan tetap dipermuliakan. Begitu juga berkati keluarga kami, supaya dari keluarga kami juga Tuhan tetap dipermuliakan. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa buat pemusik Eti. Tuhan, berkati dia Bapa. Tuhan, yang berikan kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan, berkati pekerjaannya, supaya dari pekerjaannya dia mendapat berkat dari Tuhan dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan dari berkat itu juga dia bisa berbagi bagi sesama manusia, supaya dari kehidupannya terlihat kemuliaan Tuhan, terlihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa buat bangsa negara yang kami cintai ini. Berikan damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami ini. Begitu juga ya Bapa, kami serahkan pemimpin negara kami ke tangan Tuhan, mulai dari presiden, menteri, sampai kepala-kepala daerah. Tuhan, berkati mereka Bapa. Tuhan, berikan kesehatan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya apa yang mereka putuskan itu keputusan bersama, dan itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi. Kami berdoa juga Bapa buat bangsa kami ini. Tuhan, jauhkan bangsa kami ini dari virus corona, supaya kami bisa bekerja dengan normal kembali dan melakukan aktivitas dengan normal kembali. Karena kami sangat rindu Tuhan dapat berkumpul setiap minggu bersama adik-adik kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya itu kami serahkan ke tangan Tuhan. Begitu juga Bapa, kami serahkan hidup kami dalam seminggu ini ke tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, supaya apa yang kami lakukan dalam seminggu ini itu semua berkenan di hati Tuhan. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Di atas semuanya itu Bapa, ampuni akan salah dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa. Minggu ini kita akan merayakan Paskah. Selamat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye.